sekilas ya video daripada pembicara kita pada malam hari ini ya, Bapak Haji Muhammad Budi ya dari Palangkaraya ya. Oke, sahabat sekalian, tentunya kita udah tidak sabar lagi nih cerita-cerita dengan Pak Haji Budi. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jun. Ya, sehat Pak Haji. Alhamdulillah sehat walafiat. Iya, berkat sehat. Berkasih sehat ya. Iya, iya. Ya, teman-teman sekalian, saya kebetulan punya keberuntungan waktu itu sempat mengunjungi rumah Pak Haji di Palangkaraya ya. Dan waktu itu saya memang ketemu langsung dengan beliau dan kebetulan menginap di rumah ya, di rumah Pak Haji Budi bersama keluarga, dan luar biasa ya. Waktu itu menikmati suasana Palangkaraya dalam beberapa hari gitu ya. Oke. Ya, Dan di sanalah saya ketemu ya, dengar cerita ya pada satu daripada Pak Haji Budi mengenai sawit beliau ya, luar biasa ya. Oke, Pak Haji asli mana nih Pak Haji? Asli lahir Kalimantan Selatan, Pak Jun. Kalimantan Selatan ya. Oke. Lahir cuma besarnya di seluruh Indonesia hampir. Oh gitu ya. Luar biasa ya. Oke. Berarti Pak Haji apa kegiatan belakangan nih Pak Haji? Kegiatan ya kalau sementara kan ke kebun terus, Pak Jun. Iya. Artinya Pak Haji ini dulu rupanya sudah punya aset lumayan ya Pak Haji, punya kebun banyak beliau nih. Sebenarnya gini juga Pak Jun, gara-gara berkebun ya gara-gara ya termasuk ini MLM juga awal mulanya. Gitu ya, luar biasa ya. Sama MLM mungkin saya nggak bisa berkebun juga Pak Jun, nggak punya modal. Iya, betul. Ya, jadi Pak Haji ini dulunya teman-teman sekalian memang pelaku bisnis jaringan ya. Dan beliau akhirnya cukup berhasil dan bisa punya tabungan dan akhirnya bisa punya rumah, bisa punya aset dalam bentuk tanah ya dan kebun ya, luar biasa, termasuk sawit-sawit ya Pak Haji ya. Iya, betul Pak Jun. Iya. Oke Pak Haji, anak-anak sehat Pak Haji semua ya, istri sehat ya. Alhamdulillah sehat semua Pak Jun. Iya. Jadi malam hari ini kita pingin spesial nih Pak Haji, bicara lebih detail karena selama ini kan Pak Haji sudah cukup sering upload video gitu ya. Cuma karena sepintas-sepintas banyak yang penasaran Pak Haji. Jadi banyak WA ke saya gitu ya. Pak Jun, tolong dong ini kita pingin tahu detail nih gimana sih Pak Haji Budi ini bisa berhasil gitu ya. Sawitnya. Jadi mereka tuh betul-betul pingin tahu cara aplikasi, dosis dan sebagainya gitu loh Pak Haji ya. Nah, mungkin boleh cerita dulu Pak Haji awalnya gimana, awalnya punya pohon sawit, kemudian awalnya gimana hasil sawitnya, sebelum mengenal Polras dulu nih, cerita itu dulu Pak Haji. Oh siap Pak Jun, jadi awal mulanya kita berkebun tahun 2016 berkebun sawit, nah sampai 2018-19 sudah memakai pupuk kimia juga, Potkim lah kita pakai, rata-rata juga ini per pohon bisa 3-5 kilo per pohonnya. Tapi kalau untuk hasil memang belum memuaskan Pak Jun. 3-5 kilo per pohon Pak Haji ya? Per pohon. Jadi dari 2016 kita berkebun, mulai kenal Potkim, kita mainkan di 2018 Pak Jun waktu itu. Nah, 2018 kita sudah mulai Potkim, terus 2019, 2020 itu sudah mulai panen juga. Oke. Itu lahan berapa Pak Haji, lahannya Pak Haji? Ya, yang jelas yang kita kelola itu kemarin sekitar 20 hektar lah, yang 20 hektar karena yang saking kebanyakan nanam Pak Jun, sekitar 50 yang sudah kita tanam, tapi yang kita kelola sekitar 20 hektar. Nah, kenapa? Kena pupuk Pak Jun. Pupuk kimia itu kan waktu itu ya cukup dikatakan lumayan mahal lah dikatakan itu. Karena tanpa dipupuk sawit kan nggak bisa panen. Oh gitu ya. Jadi artinya memang tanpa pupuk kimia sawit itu nggak bisa berbuah gitu Pak? Nggak bisa berbuah Pak Jun. Jadi kita coba pakai pupuk kimia terus. Akhirnya juga kita larikan ke ini, ke mencoba memakai pupuk. Pakai pupuk yang namanya kotoran kambing Pak Jun. Sistem siram juga. Ya, oke. Anak buah kan nggak mampu gitu karena kejauhan kan. Iya. Mengangkat itu. Nah, akhirnya 2000 sampai 2021 kita sudah mulai panen terus itu, tapi hasil tidak memuaskan Pak Jun. Kadang satu hektar itu paling banter 1,3, 1,2
Ton, hanya habis ya. di pupuk Pak Jun. 1,2 sampai 1,3 ton ya Pak Haji ya. Iya, per hektarnya waktu itu. Oke, sorry Pak Haji. Sebelum lanjut, saya ingin tahu Pak Haji, pernyataan yang belum memuaskan itu kenapa Pak Haji? Kok ada kata-kata belum memuaskan? Apakah Pak Haji sebelumnya pernah punya pengalaman hasil memuaskan atau dengar tetangga yang punya hasil memuaskan atau gimana? Mengapa ada pernyataan tidak memuaskan? Nah, jadi dari teman juga Pak Jun, ada teman juga dia punya 2 hektar, dia memang sangat memuaskan. Dia panennya itu rata-rata di atas 2 ton, makanya punya kita tidak memuaskan gitu. Oke. Ternyata selidik menyidik, ternyata dia berani investasikan pupuk kimia itu per pohon 10 kilo Pak Jun. Mampus saya bilang. Nah, maka pupuknya kan harganya mahal. Oke. Tapi alhamdulillah sekarang dia sudah mulai berubah lah sedikit-sedikit. Nah, karena dengan hasil yang tidak memuaskan tadi, dengan hasil pakai kita pupuk kimia yang hanya menghasilkan per hektar 1,3, 1,5, kan kalau dihitung-hitung itu cuma 600.000 aja tuh Pak Jun. Keuntungannya itu. Dengan mendapatkan 1,2, 1,5 ton itu cuma 600.000 ya. Segitu hasilnya. Oke. Nah, jadi hanya 600.000, 6 kali 3 per 3 bulan sekali itu kan cuma 6 kali 3 sekitar 1.800.000 Pak Jun per 3 bulan, jadi 600.000 per bulannya. Oke, ya. Sementara biaya pupuk berapa itu Pak Haji? Waktu itu biaya pupuk paling murah bergeser 800 sampai 8,5 per anunya, per karung. Nah, kalau yang NPK ya, NPK. Nah, kalau 1 hektar kurang jadi berapa biaya? 1 hektar itu rata-rata kita nggak kurang biayanya itu hampir 5 jutaan lebih Pak Jun. Hampir 5 jutaan lebih per hektar ya. Ya artinya memang tidak memuaskan ya Pak Haji, karena antara hasil sama biaya itu mepet ya Pak Haji ya. Ya makanya itu dari tipis gitu. Tipis untungnya ya. Ya tipis untungnya itu. Nah kalau kita memakai, apalagi sekarang kan pupuk kimia itu bergeser di posisi 1.050.000 Pak Jun, yang NPK Mutiara itu. Ya. Sangat mahal sekali gitu. Makanya apalagi sekarang kalau untuk pupuk kimia kan banyak yang sudah ini Pak Jun, sekarang sudah banyak yang asli tapi palsu. Sudah mulai keluar yang genteng lagi nih, sudah mulai keluar nih. Genteng dengan bata merah mulai keluar lagi, itu setahun nggak akan hancur Pak Jun itu. Oh gitu ya. Nah, ini bahaya sekali ini untuk petani. Makanya kemarin ketemu teman-teman, jangan lagi lah kita pakai ini, bagaimana kita mencari jalan solusinya yang terbaik, saya bilang begitu. Iya. Sebentar Pak Haji, saya tadi penasaran dengan temannya Pak Haji yang pakai pupuk kimia 10 kg per pohon gitu ya. Betul ya? Iya, betul. Itu terus-menerus dia kasih seperti itu, dan hasilnya apakah terus maksimal sampai sekarang atau gimana itu Pak Haji? Kisah temannya Pak Haji. Itu ketika di bawah 8 tahun itu sudah anjlok Pak Jun harganya anunya. Buahnya tuh sudah ibaratnya manusia tuh sudah kena stroke mulai Pak Jun. Karena biasanya dia satu itu bisa sampai 50 bahkan sampai 60. Begitu dia turunkan tandannya 3, itu rata-rata sudah di atas 1,5 kental, 1 pikul setengah. Nah sekarang kemarin dia mulai menangis. Sekarang umurnya sudah 8 tahun, dia mulai menangis. Kenapa kok begini? Nah saya bilang mungkin kebanyakan zat-zatnya, saya bilang gitu. Oke. Nah, kemarin itu dia dengan kita selalu konsultasi, gimana ya Pak Budi, kata dia. Ya kita cari jalan yang terbaik, saya bilang gitu. Nah, dengan beliau. Itu awal mulanya perjalanan saya kenal Kim. Nah setelah itu juga pernah kenal juga nih Pak Jun kemarin dengan memakai pupuk ya mungkin juga organik, tetapi tidak menghasilkan, bahkan hanya cuma 2 saja Pak Jun buahnya. Jadi model batangnya juga mengering, terus tanah nggak mau subur. Nah itu sudah kita coba juga pakai organik, kurang lebih hampir jalan 8 bulan Pak Jun.
Oh, oke. So itu kapan Pak Haji? Pak Haji mulai coba organik itu 8 bulan itu kapan? Dan itu Organik bentuknya kalau seperti nggak apa itu Pak salah Haji itu bentuknya? di posisi 2021 kalau nggak salah itu kemarin. Kita Oke. coba, Hmm. nah itu kita coba ternyata ya itu tadi yang hasilnya cuma satu pohon hanya dua itu bikin lebih parah lagi saya bilang. Nah itu Oh. setelah kita memakai organik yang organik itu yang dikubur di dalam tanah ya. Itu sudah kita rasakan. Nah, jadi memakai organik yang dikubur dalam tanah itu ternyata ya tidak memuaskan Pak Jun. Ya, oke. Nah, itulah perjalanan kita memakai organik juga. Akhirnya juga kita akhirnya memakai ini apa namanya? Kotoran ayam akhirnya Pak Jun. Nah, itu kotoran ayam itu di 2001. Nah, setelah 2001 kelihatannya mulai agak ada subur sawit sedikit-sedikit gitu kelihatannya. 2021 ya. 2021 itu. Nah, itulah perjalanan memakai organik kok tambah begini saya bilang. Oke. Nah, ketika pakai yang terakhir apa tadi kotoran ayam ya, itu hasilnya membaik nggak Pak Haji? Daunnya yang membagus Pak Jun. Oh, tapi buahnya? Buahnya belum maksimal, belum. Oh, oke. Artinya masih apa tahap model pemulihan pohon dan batang Pak Jun. Kalau buah belum maksimal ya. Ya, itu sampai kapan Pak Haji? Sampai akhir 2021 itu atau 1 tahun Pak Jun, sampai 2022 kalau nggak salah itu di bulan 2 atau 3 gitu, masih begitu saja itu. Masih panen pun masih ada di panen juga ada, cuma tidak maksimal, masih 1,3, 1,5 ke bawah lah. Oke. Baik teman-teman sekalian ya. Ya. Tadi kita udah dengar sekilas mengenai cerita Pak Haji tadi di awal sebelum Pak Haji lanjut ya. Jadi di awal Pak Haji ini menggunakan pupuk kimia ya, dan pupuk kimia yang digunakan itu belum memuaskan menurut Pak Haji Budi ya, karena menghasilkan per hektar itu hanya sekitar 1,2 sampai maksimum 1,5 ton ya sawitnya gitu ya. Nah, kemudian Pak Haji Budi juga punya pengalaman tadi teman-teman dengar ya, bahwa beliau mengatakan bahwa kategori belum memuaskan itu karena beliau ada dengar ya mengenai teman beliau yang menggunakan pupuk kimia yang hasilnya bisa di atas 2 ton per hektarnya. Namun ternyata selidik punya selidik, ternyata temannya Pak Haji itu yang hasilnya di atas 2 ton itu memaksakan dalam tanda kutip pohon sawitnya itu per pohon itu diberikan pupuk kimia itu 10 kg gitu ya. Nah, namun ternyata itu tidak berlangsung lama karena di umur-umur sawitnya udah mendekati 8 tahun, akhirnya terjadi penurunan hasil panen yang drastis ya Pak Haji ya. Sehingga Betul. hasilnya ternyata pupuk kimia itu kayak Pak Haji sampaikan tadi, istilahnya itu pohon sawitnya udah kayak kena stroke gitu ya, kebanyakan kimia. Makanya akhirnya menurun hasil panennya. Kemudian Pak Haji tadi menyampaikan bahwa beliau juga mulai menggunakan beberapa produk organik ya. Yang pertama adalah beliau tadi cerita menggunakan pupuk organik yang ditanam di dalam tanah selama kurang lebih 8 bulan gitu ya. Dan ternyata itu tidak maksimal juga karena buahnya hanya 1-2 biji saja per pohonnya gitu Pak Haji ya. Betul. Kemudian mencoba lagi pakai pupuk yang bahannya dari kotoran ayam. Itu juga buahnya belum maksimal karena hanya 1,2 sampai 1,5 ton, kembali hampir sama dengan pupuk kimia gitu ya. Nah, oke. Nah, lanjut ceritanya Pak Haji, lanjut ceritanya. Silakan lanjut ceritanya. Selanjutnya ceritanya gimana Pak? Ya itu tadi setelah kita coba memakai itu kotoran ayam, ternyata juga pohon dan batang itu subur lah, itu menyuburkan, cuma buah tidak maksimal, yang jelas begitu. Nah jadi kita memakai pupuk, sudah coba, bahkan yang ditanam sudah coba semua, ternyata ya itu tadi hasil yang kita cari, kan petani yang kita cari hasil Pak. Kalau hasilnya tidak memuaskan dan hanya cukup untuk karyawan, kita nggak bisa dapat apa-apa kan gitu. Iya, oke. Intinya begitu. Nah perjalanan kalau kita di sawit ya sudah mencoba, ternyata seluruh petani sawit yang dicari hasil. Kalau nggak ada hasilnya mungkin ditinggal juga Pak Jun begitu. Iya, oke.
itulah perjalanan kita berkebun. Iya, iya. Kalau kita sudah begini-begini, ternyata hasilnya tidak memuaskan, begitu Pak Jun. Oke. Nah, terus gimana nih ceritanya bisa kenal Pornas gimana, Pak Haji? Nah, jadi waktu itu saya menghadiri saudara kita di Banjarmasin, nikah anak beliau, ya, namanya Pak Parudin itu kan. Pak Parudin itu salah satu ya termasuk guru saya di MLM lah, karena dengan beliau kita bisa berubah 180 derajat. Karena dengan beliau, motivasi beliau yang sangat luar biasa, impian-impian kita hanya di 2 MLM, ternyata saya bisa beli segala-galanya gitu Pak. Oke, luar biasa ya. Tanah, beli kebun, bahkan kita bikin gedung, itu gara-gara guru kita itu, Pak Parudin itu. Iya, luar biasa ya. Dan Pak Parudin rupanya ini ada di Zoom juga nih. Iya. Selamat malam Pak Parudin. Lanjut. Nah, jadi salah satu guru saya itu, coba kita sawit pakai Pornas, kata beliau. Saya waktu itu belum gabung, saya coba dulu udah. Pokoknya kirim dulu produknya, kalau memang bagus, masukin saya di perusahaan ABM, masukin saya. Mudah-mudahan kalau memang cocok, baru kita hajar, saya bilang. Nah, ternyata dengan adanya Pornas ini, ternyata sawit kita sangat memuaskan Pak Jun. Saya puas dengan adanya Pornas gitu. Oke. Nah, kita ingin dengar ceritanya nih. Boleh tahu nggak waktu itu dikirimin berapa, dicoba berapa tuh Pak Haji? Dikirimin berapa banyak? Waktu itu dikirim Bapak tuh kalau nggak salah cuma 5 kotak atau 6 kotak gitu, saya coba semua, saya habisin. Dihabisinnya Pak Haji waktu itu udah langsung tahu dosisnya atau ngawur begitu aja? Yang jelas saya mainkan itu di posisi ngawur dan tidak benar Pak Jun. Tapi karena saya ini sudah penasaran, masa sawit saya sudah 5 tahun seharusnya memuaskan hasilnya, ternyata masih tidak memuaskan. Nah, jadi ada juga Abang Gojali, kakaknya Pak Parudin, itu kalau bisa nyemprotnya dari bawah ke atas, saya bilang, biar aja kita namanya belajar, ngeyel lah muridnya ini. Jadi muridnya ini ngeyel, akhirnya kita kerjakan 10 hari sekali semprot, kocor dengan anak buah, ternyata alhamdulillah setelah yang pertama, kedua, ketiga, sangat memuaskan. Daunnya aja pun sampai turun ke bawah Pak Jun. Itu yang saya percaya dan yakin. Hanya dengan 1 bulan aja sudah daunnya sudah turun. Nah, begitu ke 40 hari Pak Jun, ternyata sawit itu hasilnya tidak diragukan lagi. Nah, mulai berbuah ya? Langsung aja saya berpikir, wah kalau caranya begini, udah saya masukin istri. Kita masukkan di 19,5, baru mantep ini, baru kita hajar lagi sawitnya. Nah, alhamdulillah. Nah, jadi alhamdulillah ternyata sawit kita sangat luar biasa lah. Ya. Oke, sebentar Pak Haji. Saya pingin pelan-pelan dulu Pak Haji, karena ini teman-teman yang penasaran itu adalah masalah dosis ya, kemudian cara. Ini teman-teman penasarannya banyak di situ nih Pak Haji. Nah, jadi gini, di awal itu kan Pak Haji dikirimin 5 atau 6 kotak ya. Nah, kemudian pertanyaan saya adalah, Pak Haji coba ke berapa pohonnya Pak Haji? Itu yang pertama. Terus yang kedua, dosisnya berapa dan bagaimana caranya Pak Haji? Nah, jadi yang di awal mula Pak Jun, nah itu karena kadang-kadang istri kita kan ikut kan itu, saya coba itu dikocorkan, disiramkan. Nah, disiramkan itu rata-rata kita memakai 2 bungkus Pak Jun dari awal. Yang awal pertamanya. Jadi 2 bungkus itu untuk 16 pohon, bahkan sampai hampir 20 pohon. 2 bungkus Pak Jun. Tetapi di atasnya juga saya denplot. Nah, itu sampai bisa 30 sampai 40 pohon, tapi hanya 1 bungkus Pak Jun. Ya, 1 bungkus itu untuk atas. Nah, jadi hitungannya itu hampir kalau dihitung-hitung itu ya 2 bungkus bahkan ke 3 bungkus lah. Dalam sampai 16 sampai bahkan kalau yang di atas Pak Jun itu bisa 30 sampai 40 pohon loh Pak Jun. Cuma yang di bawah aja itu maksudnya di atas di bawah itu apa Pak Haji? Maksud di atas di bawah itu apa ya? Gini, yang di atas itu kita semprot, yang di bawah kita kocor. Kena pohonnya dan kena akar bawah Pak Jun.
Oh, dan itu dari awal Pak Haji campur ya antara putih dan kuning ya dari awal ya? Betul, dari awal saya campur Pak Jun. Iya, iya, iya. Nah, ngomong-ngomong gini Pak Haji, saya ingin tahunya itu begini. Seingat saya di masa-masa awal-awal seperti itu belum pernah ada yang merekomendasi cara mencampur seperti itu gitu ya. Apa yang membuat Pak Haji waktu itu seperti nekat mencampurnya gitu loh Pak Haji? Nah, saya merasa menyampur itu gini Pak Jun. Yang pertama itu kan apa tuh pupuk cair. Nah ini saya pikirnya yang jelas untuk penyubur tanah. Saya pikir itu Pak Jun. Pikiran saya kan. Lalu yang keduanya itu kalau yang untuk ini kan untuk buah. Jadi makanya saya berani campur itu Pak Jun. Oke. Selang, saya itu berpikirnya selang. Tidak mungkin kalau pupuk sawit mati, tidak mungkin, saya hanya berpikirnya begitu. Ya, dengan analisa kita, udahlah saya coba, ternyata memang memuaskan gitu. Itu ya yang saya rasakan kan, perubahannya sangat cepat. Jadi 2 bungkus itu, 2 saset, itu Pak Haji campur ke berapa liter air Pak Haji? 40 liter Pak Jun. Oke, 40 liter. Kemudian dari 40 liter berarti per pohon itu dikocor kurang lebih 1 liter ya di sekelilingnya? Ya, kurang lebih 2 liter lah. 2 liter. Oh, 2 liter dikocor ya? Oh, terus kemudian 2 liter lagi disemprot gitu, Pak Haji? Ya, yang di atas itu secukupnya ada 16-14 liter itu kita semprotkan di pohonnya itu ke tempat yang apa? Tempat manggar-manggarnya itu supaya dia cepat ini mengeluarkan sari buah kan? Nah, di situ kelihatannya lebih cepat. Begitu. Oke. Karena kalau sawit ini beda dengan tanaman seperti buah lain, Pak Jun. Nah, kelihatannya tuh lain pada yang lain karena sawit itu. Karena kekuatan dengan perangsang yang pupuk kita ini kelihatannya lebih cepat membuka dia. Artinya membuka apa tuh? Kalau kata kita itu membuka dahannya itu lebih cepat gitu loh, Pak Jun. Oke. Jadi cara itu Pak Haji terapkan berarti kurang lebih setiap 10 hari sekali ya di awal ya? Ya. Oke. Karena saya mikirnya begini Pak Jun. Kemarin itu 10 hari sekali selama kurang lebih 70 hari itu 7 kali Pak Jun. Saya mikirnya hanya satu. Mudah-mudahan sesuai rencana saya supaya sawit ini tidak ngetrek. Ternyata alhamdulillah benar Pak Jun. Nggak ada ngetrek gitu loh. Oke, nah, berarti 70 hari 70 hari non-stop itu berarti 10 hari berarti 7 kali ya Pak Haji ya? Iya. Berarti 2 bulan lebih itu ya? 2 bulan lebih ya? Sampai sekarang belum ada pupuk lagi Pak Jun. Oke. Nah, sekarang pelan-pelan Pak Haji, pelan-pelan. Kita bicara yang tadi dulu. Ya, siap. Jadi, pertanyaan saya, di hari keberapa sih? Tadi kan Pak Haji 7 kali penyemprotan, setiap 10 hari sekali disemprot. Pertanyaan saya di penyemprotan keberapa Pak Haji udah melihat ada perbedaan lah dengan sawit ini? Di 4 kali Pak Jun. Jadi 4 kali semprot dan plot itu sudah ketahuan buahnya Pak Jun. Oke, berarti hari ke-40 ya, hari ke-40 ya. Hari ke-40, 40 hari sudah kelihatan. Itu sudah muncul buah ya Pak Haji ya, hari ke-40. Sudah muncul buah. Maksudnya mulai muncul atau udah besar? Sudah memecah Pak Jun, sudah memecah dari penutupnya itu. Oke, kalau di 20 hari, 30 hari itu dari daun apa batang? Ya, pas 40 hari Pak Jun. Itu nampak sekali buahnya. Kalau daunnya gimana Pak Haji? Daunnya kelihatan perubahan di penyemprotan keberapa? Nah, kalau daun itu Pak Jun di penyemprotan ketiga sudah ketahuan, sampai kedua pun sudah ketahuan Pak Jun. Sudah mulai turun, pelepahnya dia turun dah. Jadi artinya pelepahnya itu melebar gitu ya? Melebar. Betul, makanya itu sampai turun ke tanah Pak Jun. Ya. Dari daun yang turun melebar ke bawah itu Pak Haji udah feeling bahwa ini bagus gitu ya Pak Haji ya? Iya, makanya saya ngepol itu saya ambil di posisi dalam 70 hari itu 7 kali pendemprotan dan pengocoran. Ternyata alhamdulillah hasilnya juga memuaskan. Oke, tadi hari ke-40 sudah mulai kelihatan buahnya. Nah, panen pertama itu hari keberapa itu Pak Haji? Hari yang ke-60 Pak Jun. 60 ya, berarti 2 bulan ya Pak ya. Persis 2 bulan sudah mulai panen dia. Dari panen pertama itu berapa banyak hasilnya Pak Haji? Itu panen pertama setelah kita biasa Purki memakai hanya 1,5 itu ditembus sudah 2 ton Pak Jun. Oke, berarti pertama udah tembus 2 ton ya? Iya. Itu waktu itu Pak Haji nyobanya berapa hektar yang pertama kali itu? Yang kita coba itu kemarin karena dikirimi Bapak Parudin hanya kurang lebih 4 hektar aja Pak Jun.
4 hektar ya. Oke. Nah, itu Saya rata-rata di situ aja kemarin. Rata-rata berarti 1 hektar itu udah 2 ton lagi ya pada Iya, saat itu ya. betul. Oke. Nah, kemudian setelah itu apa yang Pak Haji lakukan setelah 7 kali penyemprotan? Berarti kan sudah di hari ke-60 sudah panen. Berarti Pak Haji lanjutin lagi 10 hari kemudian Pak Haji semprot lagi ya. Iya, betul. Nah, terus gimana? Apa yang terjadi dengan panen berikutnya, Pak Haji? Itu sampai sekarang nggak nyemprot lagi saya sudah, Pak Jun. Nggak pernah nyemprot lagi? Belum nyemprot. Rencana saya ini di bulan Juni. Bulan Juni tanggal 15 saya mulai semprot dan demprot lagi. Katanya buahnya tuh semakin tebal aja gitu loh. Nah, sorry. Berarti waktu itu Pak Haji awal itu mulai penyemprotan pertama itu bulan apa itu, Pak Haji? Kalau tidak salah kita pertama itu penyemprotan di bulan Agustus, September, Pak Jun. September 2022 ya? Iya. Oke. Berarti Pak Haji hanya nyemprot sampai sekitar 7 kali saja, 70 hari sejak September itu. Ya, berarti kurang lebih sekitar ya 3 bulan lebih ya. Berarti September, Oktober, November, Desember, sampai Januari lah Pak Haji ya? Iya, sampai Januari Pak Haji. Januari ke Februari kita terakhir. Terakhir ya, udah nggak nyemprot lagi ya Pak Haji ya? Iya, dari Februari, Maret, April, Mei ini nggak ada. Nah, hasilnya gimana Pak Haji? Panennya gimana setelah itu? Panennya tetap normal Pak Haji. Setiap berapa kali Pak Haji panen sejak sebulan 2 kali, tapi kalau dipaksakan bisa 3 kali, tapi kita ajar cuma 2 kali aja sebulan. Oke, nah itu sebulan 2 kali itu hasilnya berapa tuh setiap kali panen Pak Haji sampai sekarang? Ya, yang jelas meningkat Pak Jun, yang dari 2 ton per hektar menjadi 2,5 bahkan sampai 27. Ini yang mulai yang di atas yang hampir 7-8 tahun itu sudah di posisi 35 sampai 40 kilo per tandan. Oh, itu kalau itu per tandan segitu berarti berapa itu Pak Haji kira-kira per hektar? Nah, ada yang sekarang di posisi 3 ton Pak Jun per hektar. 3 ton ya? Hektar kemarin itu ya. Oh, luar biasa ya. Oke. Ya. Oke, sebentar saya itu, kalau makannya sudah cukup, nutrisinya sudah cukup, dia tinggal tinggal mengeluarkan terus dia mengeluarkan buah dia. Ya. Asal bibit unggul Pak Jun. Kalau nggak bibit unggul ya nanti rugi yang petaninya. Kan banyak sekarang bibit-bibit yang nggak unggul Pak Jun. Oke. Sebentar kita akan bahas masalah bibit Pak Haji. Nah, jadi sahabat AWM Star Life seluruh Indonesia ya. Tadi kita udah dengar sekilas pengalaman Pak Haji Budi ya. Jadi Pak Haji Budi ini pertama kenal Pornas tuh langsung gempur setiap 10 hari sekali sawitnya untuk di lahan kurang lebih pada awal itu sekitar 4-5 hektar ya Pak Haji ya pada awalnya ya. Nah, dan itu setiap 10 hari sekali selama 7 kali, berarti total itu sekitar 70 hari pertama itu Pak Haji gempur terus tuh 10 hari sekali ya. Dan ternyata tadi teman-teman sudah dengar bahwa di hari ke-40 itu sudah panen perdana di hari ke-40 ya. Jadi sekitar 1 bulan lebih, 1 bulan 10 hari itu sudah panen perdana ya. Dan panen perdana itu ternyata sudah memuaskan hasilnya, waktu itu udah mencapai 2 ton per hektar ya. Di mana sebelumnya Pak Haji Budi hanya menghasilkan sekitar 1 ton lebih ya per hektarnya. Nah, jadi di panen perdana sudah hampir 2 kali lipat ya. Dan ternyata setelah 70 hari atau 7 kali penyemprotan, Pak Haji Budi ternyata tidak melakukan penyemprotan lagi. Ya kan sampai sekarang. Ya, jadi sampai hari ini bulan Mei ya. Bulan Mei ini Pak Haji Budi tidak melakukan penyemprotan lagi. Artinya Pak Haji Budi terakhir semprot itu di bulan Februari 2023 ya. Namun ternyata sampai hari ini pun ya pohon sawit Pak Haji tersebut setiap 15 hari sekali panen terus sampai sekarang. Dan panennya sejak saat itu tuh meningkat terus teman-teman sekalian. Yang tadinya 2 ton per hektar, sekarang bahkan ada yang sudah tembus mencapai 3 ton per hektar. Padahal udah nggak diapa-apain nih oleh Pak Haji. Ya. Luar biasa ya. Nah, terus kalau menurut Pak Haji, kenapa bisa begitu Pak Haji? Kalau menurut logika Pak Haji? Jadi gini Pak Jun, setelah kita memakai Pornas, itu cacing hidup Pak Jun. Oh, oke. Nah, jadi sekarang itu cacing yang di bawah sawit itu semakin berkembang kan, artinya sangat bagus itu Pak Jun. Oke. Dengan adanya itu kan tanah subur gitu. Oke, yang ingin saya tahu gini Pak Haji. Kadang-kadang kan kalau kita lihat tanaman sawit itu tanah sekitarnya itu kan keras Pak Haji. Keras, kemudian banyak tanaman-tanaman lain. Demikian juga kadang-kadang di pohon sawit, di batang sawit itu kadang-kadang kan ditumbuhi tanaman lain Pak Haji. Ya kan? Betul. Nah, itu kalau Pak Haji ngadapin kayak gitu tuh Pak Haji tetap
kocor begitu saja atau Pak Haji korek dulu di sekitar sawit itu atau gimana Pak? Kita kocor aja Pak Jun. Jadi biar kocor, nanti kalau ada waktu anak buah itu kan kadang-kadang yang anak buah di sawit itu dia cabuti Pak Jun, ditaruh di bawah. Jadi di bawah itu kan menjadi pupuk juga. Rumputnya yang namanya apa ya, pakis-pakisan itu Pak Jun. Nah, itu juga pupuk itu. Tapi kalau batangnya kita siram itu nggak kita bersihin, juga dia cepat suburnya Pak Jun, karena pupuk kena itu kan bertambah subur gitu. Tapi kalau itu dicabut juga ditaruh di bawah, dia juga menjadi pupuk juga Pak Jun. Yang jelas intinya itu tanah kita itu bertambah subur daripada kita dulu gitu, jauh dibandingkan. Iya. Jadi artinya ketika sejak pakai Pornas berarti memang Pak Haji melihat bahwa ternyata cacing udah banyak ya, dulunya nggak banyak ya Pak Haji ya? Dulu nggak ada sama sekali Pak Jun, nggak ada, karena saking panasnya itu mungkin kena pupuk lain-lain itu. Oke. Nah, jadi pertanyaan ini semakin bagus katanya gitu. Semakin bagus ya. Oke, berarti artinya kalau udah cacing banyak ya, itu memang kalau kita bicara tanah ya teman-teman sekalian, berarti tanah itu yang pertama berarti pori-porinya udah besar, rongga udara udah banyak, artinya oksigen banyak, dan yang terpenting adalah unsur haranya udah mulai lebih banyak gitu Pak Haji ya. Kalau udah mulai ada cacing. Yeah. Nah, ngomong-ngomong Pak Haji, itu Pak Haji betul-betul pakai Pornas semua atau ada tambahan lagi yang tadi yang tanam kotoran hewan, kotoran ayam? Alhamdulillah Pak Jun, setelah saya kenal Pornas ini, saya tidak pernah memakai kotoran ayam pun, hanya cukup dengan Pornas saja. Oke, berarti Pak Haji pakai yang lain ya? Tidak ada Pak Jun, sejak kenal Pornas, saya memakai 100% pakai Pornas semua. Karena apa intinya? Karena kita lihat sudah cocok dan subur, kenapa saya tambah-tambah ke lain gitu loh. Nah, ternyata memang dengan Pornas itu kalau benar-benar kena kocor, kena siram di atas, karena apa itu namanya menjadi tanah itu menjadi gembur Pak Jun. Di sawit itu juga gembur gitu. Jadi menyuburkan Pak Jun. Ya. Nah, sekarang gini Pak Haji, yang saya ingin saya tanya ke Pak Haji nih. Kenapa Pak Haji bisa yakin itu gitu loh Pak Haji? Kan Pak Haji belum kenal Pornas. Artinya Pak Farudin juga mungkin belum pernah punya pengalaman di sawit saat itu, terus tiba-tiba kok Pak Haji yakin gitu loh. Tiba-tiba pakai Pornas semua, nggak pakai apa-apa, seyakin itu kenapa Pak Haji? Apa yang membuat Pak Haji yakin itu? Yaitu Pak Jun, karena itu tadi kita sudah coba pupuk itu sudah ibarat apa ya, itu pupuk sudah kita coba semua. Nah ini aku bilang yang terakhir kalinya saja, apabila aku dengan ibu sudah ngomong dengan ibunya itu, Bu, kalau pupuk ini bagus berarti rezeki kita. Kalau nggak bagus Bu, terakhir kalinya kita suburkan, sawit kita jual semua. Saya sempat ngomong gitu dengan ibu. Kita gitu habisin semua. Nah, ternyata dengan adanya Pornas, hasilnya memuaskan, nggak jadi dijual Pak Jun. Oke, berarti memang waktu itu Pak Haji udah gambling lah ya. Iya, sudah sukses juga Pak Jun. Pokoknya berhasil ya syukur, kalau enggak ya wes jual gitu ya pada saat itu. Iya, itu sudah berpikir sudah ke situ Pak Jun. Karena sudah mikirkan pusing kita berkebun sawit tapi tidak pernah menghasilkan. Hanya cukup untuk yang jaga di kebun kan rugi Pak Jun. Oke, iya. Itulah pengalaman yang luar biasa sekali kita. Oke. Kemudian sekarang saya mau tanya dari sisi biaya nih Pak Haji. Nah, Pak Haji kan udah pengalaman juga pakai pupuk kimia, pakai kotoran hewan tadi. Sekarang saya ingin tanya perbandingan biaya. Kalau pakai pupuk kimia itu kurang lebih 1 hektar itu berapa? Ya artinya sampai panen lah, kira-kira sebulan itu. Kemudian kalau pakai Pornas kira-kira 1 hektar itu menghabiskan berapa itu? Sekitar 1 bulan sekali lah, berapa itu kira-kira Pak? Nah jadi kalau kita bandingkan dulu dengan sekarang itu jauh Pak, karena kita memakai rata-rata per pohon itu kan 5 kilo. 5 kilo itu kalau 50 kilo itu kan hanya untuk 10 batang. Nah, sedangkan kalau kita memakai Pornas kan rata-rata hampir kita hitung itu per hektar sampai panen loh itu hitungan ya. Itu hanya 1 kotak Pak Jun. Per hektar ya? Per hektar itu hanya 1 kotak, itu pun sudah hitungannya sudah 70 kali loh itu Pak Jun. 70 kali denplot dan itu hitungannya itu. Kocor dan denplot sudah. Kocor dan semprot ya, kocor dan semprot maksudnya. Jadi kalau dihitung itu Pak Jun, hasilnya jauh Pak Jun. Perbandingannya jauh. Harganya juga jauh. Berapa Pak Haji? Kurang lebih Pak Haji kan pernah berhitung kalau nggak salah. Berapa hitungan rupiahnya?
Kalau dirupiahkan itu hitungannya kita kurang lebih hampir per pohon itu ya, sampai kita panen itu sekitar 3.000 lah hitungannya, 3.000 rupiah. Itu dengan Pornas ya? Ya dengan Pornas, tapi kalau kita dengan itu kan 5 kali 10 aja sudah 50, jauh gitu. Oh, jadi kalau pupuk kimia berapa tuh Pak Haji? Kurang lebih per pohon? Kalau kita anggap 10.000 berarti sudah 50.000 Pak Jun satu pohon. 50.000, wah luar biasa ya teman-teman sekalian. Iya. Nah ini Sekarang Pak Haji Budi ini adalah salah satu petani sawit yang terus terang teman-teman sekalian itu cukup berhitung gitu kan. Jadi beliau dari awal tadi kalau teman-teman sempat dengar cerita dari awal, beliau mengatakan tidak memuaskan itu selalu ada tolak ukur ya. Demikian juga ketika kenal Pornas dengan kata-kata hasil memuaskan itu bicaranya angka. Dan tadi Pak Haji udah cerita bahwa ternyata dengan Pornas ya hasilnya memuaskan tapi biayanya murah. Karena per pohon itu hanya jatuh sekitar Rp3.000. Sementara selama ini beliau pakai pupuk kimia itu per pohon bisa 50.000 per pohon. 50.000 kali itu jauh bulan, lumayan. Ya, jadi jauh perbandingannya ya. Oke. Jauh Pak Jun. Jadi biasanya kalau kita memakai Porkim juga jauh hasilnya dengan dibandingkan Pornas gitu. Oke. Dan sampai hari ini masih panen terus Pak Haji ya? Ya, panen terus Pak Jun, setengah bulan sekali lah ke kebun. Maklum namanya petani kan harus ke kebun. Makanya kita belum mulai maksimal, artinya merekrut belum, tapi kita kan masih rata-rata di kebun Pak Jun. Sebenarnya kalau kita fokus menjalankan bisnisnya itu sangat cepat sekali itu. Paling ya kita targetkanlah 2 tahun itu impian sudah menjadi kenyataan semua itu, paling lambat 2 tahun. Nah kalau kita menjalankan bisnis MLM-nya, artinya kita kerjakan benar-benar, kita kerjakan 100%, ya kita anggap 2 tahun beres sudah urusan. Impian sudah menjadi kenyataan semua itu. Karena saya ini petani, makanya saya masih di kebun. Belum fokus di ini, artinya belum fokus menjalankan bisnisnya. Oke. Kenapa? Karena saya ingin di jalur kita itu Pak Jun, yang di jalur Sungai Kapuas itu, kalau bisa sepanjangan memakai pupuk kita. Kita kan untuk contoh dulu. Artinya kita petani, ini loh kita buktikan bahwa pupuk ini bukan pupuk murah, tetapi untuk memuaskan hasilnya, saya bilang gitu dengan teman-teman. Nah, jadi begitu kita untuk percontohan bagus kan otomatis mungkin ke depannya entah itu di 2023 akhir atau 2024 siapa tahu mencapai bisa 10.000 per kotaknya kan kita sudah sangat memuaskan Pak Jun. Nah, di situ yang kita harapkan kan di situ. Nah, jadi siapa tahu di 2023-2024 ini di jalur kita bisa mampu mengangkat artinya teman-teman yang jadi member di daerah situ bisa sampai hingga puluhan ribu kan sangat memuaskan Pak Jun. Oke. Nah, ngomong-ngomong dengan pengalaman Pak Haji dari lahan sawit Pak Haji itu, gimana dampaknya dengan teman-teman petani sawit yang lain, Pak Haji? Apakah mereka nggak penasaran mengikuti Pak Haji itu gimana nih ceritanya? Sudah mulai Pak Jun, mulai pada penasaran juga. Mulai mereka sudah ini banyak yang tanya lah sudah. Nah, kebetulan mungkin nanti ada itu minta pertemuan Pak Jun masalah pupuk itu. Minta pertemuan, saya bilang siap, nanti kita bikin pertemuan karena di situ kan kelompok tani yang banyak dari Riau Pak Jun, sudah sekarang dari Riau, dari Sumatera itu pada di situ mulai berkebun. Nah, karena pupuk nggak ada, mungkin Pornas ini lebih cepat nantinya di situ Pak Jun. Ya memang di daerah situ itu rata-rata hampir paling nggak per orang itu ada yang punya 4 hektar bahkan lebih. Nah, kan banyak yang dari Riau, dari Sumatera, dari Palembang juga banyak di situ itu sudah mulai menanam sawit itu Pak Jun. Oke. Ada petani sawit lain yang sudah ngikuti Pak Haji sekarang di daerah sana? Di daerah situ baru beberapa orang Pak Jun. Tapi artinya sudah ada beberapa orang yang mengikuti ya Pak Haji dengan Pornas. Ya, sudah mulai. Ada mulai beberapa orang yang sudah mencoba pupuk kita sudah mulai. Nah, jadi baru beberapa hari inilah, ini sudah mulai ada yang coba-coba. Nah, dari saya bilang sistemnya begini, mereka kan pada kaget kenapa sawit sampai kok begini gitu. Daunnya begini, anunya begini, buahnya begini. Nah, saya pakai begini, saya bilang. Pakai air, cuma sistemnya kita semprot dan kocor, saya bilang gitu. Oke. Nah, memang kalau musuh sawit itu kan trek ya Pak Haji ya? Trek betul. Itu ada yang ngalami trek nggak Pak Haji selama perjalanan ini?
Belum ada Pak Jun, tetap masih bertahan kita. Sama sekali belum ada ya? Belum ada ya. Oh, luar biasa ya. Oke, Ya, oke, jadi oke. makanya itu tadi kita berani, kenapa? Karena saya lihat kan kita nutrisi. Kalau nutrisinya cukup, sawit otomatis dia nggak akan track. Nah, karena kalau kita memakai pupuk-pupuk yang dulu tanpa dipupuk pasti track Pak Jun. Ya, Pasti ya. sudah. Ya, setahun bisa 2 kali itu. Ya, ya, ya. Oke. Baik, teman-teman sekalian, sahabat AWM Star Life ya, silahkan teman-teman sekalian kalau ada pertanyaan boleh silahkan di chat di kolom chat ya, atau kalau mau ngobrol langsung nanti bisa kasih tanda, nanti admin akan open mic-nya ya. Jadi kita nanti akan lanjut ngobrol-ngobrol dengan Pak Haji Budi ini ya. Nah, ini Pak Haji ada pertanyaan nih dari Pak Wawan Setiawan. Ada pengalaman dengan durian nggak ya Pak Haji ya? Di sana belum ada ya? Ya, Belum ya? alhamdulillah kalau durian kita belum pernah coba, tapi kalau jambu kristal saya sudah coba. Jambu kristal ya, gimana ceritanya itu jambu kristal? Jambu kristal itu dulunya kita bungkus, ternyata kita denprot 2 kali denprot, ternyata dia nggak ada ulatnya sama sekali. Kebetulan kemarin saya dengan guru kita juga, dengan Pak Parudin. Oh gitu, ya. Saya bilang, petik aja semua Pak, saya bilang. Buahnya mulus semua Pak Jun. Oh gitu ya. Sorry, Pak Haji semprot di buahnya juga nggak? Di buahnya disemprot juga? Di waktu itu kan belum berbunga, kita semprot berbunga dan akhirnya berbuah. Yang kemarin pas di kami acara dari Sampit, saya dengan Pak Parudin, guru saya itu, saya suruh petik aja kok, saya bilang. Dan yang saya sudah coba itu ini jambu kristal dengan mangga Pak Jun. Oke. Nah, jadi sudah saya coba itu, ternyata penguploadan dengan sistem demprot itu cepat buahnya Pak Jun. Ya, luar biasa ya. Jadi mangga aman tanpa ada ulat ya Pak Haji ya. Buah jambu kristal juga aman ya. Betul. Ya. Oke. Baik, Pak Wawan Setiawan, untuk masalah sawit ya, durian, ya nanti Pak Wawan Setiawan bisa akses di Telegram channel kami. Di sana ada, kalau nggak salah saya ada beberapa petani yang sudah upload untuk masalah durian ya. Tepatnya waktu itu kalau nggak salah di Bali ya. Itu ada beberapa testimoni pohon durian tuh bagus sekali hasilnya dengan Pornas juga ya. Jadi nanti Pak Wawan Setiawan bisa akses di Telegram channel kami atau nanti bisa minta khusus untuk dicarikan video untuk durian ya. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak Haji dari Pak Mulyadi. Jenis tanahnya Pak Haji di sana itu gambut atau pasir Pak Haji di Palangkaraya? Punya kita itu pasir campur granit tapi jadi subur sekarang. Oh, di sana itu pasir campur granit ya Pak Haji ya? Jenis tanahnya campur granit. Iya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Sudiono ya. Dengan cara semprot dan kocor atau siram bisa mencapai berapa hektar per hari? Maksudnya berapa hektar per hari? Oh, maksudnya aplikasinya ya. Artinya Pak Haji, dan kalau dihitung dalam 1 tahun berapa kali pengaplikasian. Jadi Pak Sudiono, tadi kalau Pak Sudiono sempat mendengar kisah Pak Haji Budi, beliau hanya 70 hari pertama saja, jadi setiap 10 hari sekali. 10 hari sekali, dan kebetulan memang beliau cobanya itu adalah untuk sekitar 4 hektar lahan beliau saja. Ya, jadi 4 hektar lahan itu diaplikasikan dengan Pornas, dan itu hanya 10 hari sekali selama 70 hari. Setelah itu, jadi 70 hari itu jatuhnya kurang lebih sampai dengan bulan Februari 2023. Sampai hari ini beliau udah nggak semprot lagi Pak Sudiono. Namun masih setiap bulan itu 2 kali panen sawitnya sampai hari ini, dan setiap panen meningkat terus hasilnya. Ya, jadi itu pengalaman Pak Sudiono. Kalau tadi Pak Haji Budi tadi kalau Pak Sudiono dengar dari awal ya. Oke, kemudian ini Pak Haji, ada yang bertanya nih. Nah, ini dari Pak Ustadz Ahmad Pontianak ya. Pak Haji Budi kan sempat share di grup pengalaman Pak Haji dengan burung walet. Nah, itu gimana? Sekarang hasilnya itu gimana tuh burung walet, dan itu dosisnya gimana dan caranya gimana tuh Pak Haji? Boleh di-share Pak Haji? Nah, jadi kalau untuk walet memang kita ini ada ramuan tersendiri. Ramuan tersendiri cuma dicampur dengan Pornas, yang jelas gitu. Jadi ada ramuan khusus lah. Khusus untuk walet itu khusus dengan dicampur Pornas untuk penguapan di situ. Di situ Pak Jun hitungannya. Jadi karena itu ada bakteri bagus, makanya kita coba juga
Nggak ada salahnya kita coba dengan kita belajar, kita coba sendiri. Kalau memang hasilnya bagus, kita ceritakan kepada teman-teman, kan begitu Pak Jun. Kalau hasilnya burung walet itu belum ya, Pak Ji ya? Hasilnya belum ya? Nah, memang bertambah Pak Jun. Biasanya itu lebih cepat Pak Jun. Kalau pakai ramuan itu lebih cepat. Apalagi kalau dicampur dengan Purnas itu lebih ini. Biasanya kalau biasanya hanya 50, dalam 2-3 bulan itu cepat perubahannya. Dia nambah sarang Pak Jun. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong Pak Haji mau dirahasiakan ramuannya atau gimana nih Pak Haji? Atau mau disebutkan di sini? Nah, kalau ramuan itu sebenarnya makanya itu saya kasih nomor WA supaya pribadi aja Pak Jun. Kalau pribadi aja. Nanti dikiranya kita jual ramuan gitu loh Pak. Iya. Pak Ustadz Ahmad, nanti silakan ya chat pribadi ya, kan ada nomornya Pak Haji Budi di grup. Nanti boleh ditanya mengenai ramuan tadi dicampur dengan Pornas. Itu diberikannya di mana Pak Ji? Di tempat bertenggernya bau burung ya? Itu tempat siripnya Pak Jun. Di siripnya disemprotkan ya. Itu kan semprot, kalau yang punya kita itu ramuannya semprot sekali untuk selama-lamanya Pak Jun. Cuma sekali saja. Iya. Sekali aja, tapi untuk selama-lamanya ramuan itu. Oke. Jadi cuma sekali aplikasi gitu Pak Ji maksudnya? Ya, jadi dengan teman-teman kalau memang mau walet langsung ke HP saya aja. Kalau di grup kan kita nanti takut salah paham kan begitu. Ya, betul. Campurannya ada Pornas cair. Karena di situ kan masa pertumbuhan bagus gitu. Ya. Jadi artinya burung waletnya tambah banyak gitu maksudnya Pak Ji atau gimana? Betul. Ya. Oke. Tambah banyak Pak Jun ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Agustin untuk Pak Haji Budi ini. Gimana perbandingan pemakaian Pornas untuk jambu kristal biar hasilnya bagus luar dalam? Yang dipakai cair atau serbu atau dicampur? Ya, karena pohon jambu kristal saya di Jogja jambunya lebat waktu dipanen dan luarnya mulus-mulus tapi dalamnya berulat. Gimana solusinya Pak Haji? Nah, ini Pak Haji. Ya. Jadi kita dicampur Pak Jun, 1 bungkus cair, 1 bungkus padat, itu dicampur dengan 1 semprotan itu aja. Jadi kurang lebih 14-15 liter. Semprotkan aja langsung. Nah ternyata kita buka pun di dalamnya memang nggak ada ulatnya, termasuk guru kita Pak Parudin kemarin langsung dimakan aja dia. Ternyata bagus, mulus. Oke. Jadi itu dari kapan mulai semprotnya Pak Ji? Dari mulai penanaman? Semprotnya ke daun, ke batang. Kalau memang bisa ke tanah aja nggak apa-apa. Seperti yang ada di video itu yang saya kirim ini. Ya. Oke, baik. Semoga menjawab ya Bu Agustin ya dosisnya untuk ini. Kemudian Pak Sudiono, kalau bisa ramuan walet diadopsi untuk tambahan variasi produk AWM, sepertinya patut dipertimbangkan. Ya, siap Pak Sudiono. Nanti kita teliti lagi ya untuk masalah ramuan Pak Haji Budi ini nanti ya. Perlu penelitian khusus itu untuk walet ya. Oke. Kemudian jadi sampai hari ini masih panen terus ya, luar biasa Pak Haji ya. Jadi panennya berlimpah dan makin banyak lah ya dengan Pornas ini ya. Oke, kemudian pengalaman lain Pak Haji mungkin yang bisa di-sharingkan yang saya mungkin lepas dari perhatian saya. Yang mungkin Pak Haji boleh share. Nah, jadi kemarin kita dicoba juga, kita semprot itu di buah mangga. Mangga kita itu kan hampir bertahun-tahun tuh Pak Haji. Mungkin ada 5-6 tahun nggak berbuah. Nah, itu pengalaman begitu kita semprotkan ke atas itu, lalu kita semprot ke batang, lalu ke bawah tanah 3 kali. Itu pengaplikasiannya ternyata juga ada yang buahnya tua, ada juga yang muda, bahkan ada yang berbunga, bahkan ada yang pentil Pak Jun. Nah itu mungkin ada 4 tingkatan Pak Jun. Ada yang bisa dimakan, ada yang bisa dipencok, sudah itu kan. Nah itu baru kita coba, ternyata alhamdulillah ini saya coba lagi di rambutan, ternyata 2 kali sudah mulai berbunga Pak Jun. Oke. Ya, mulai berbunga itu kelihatannya tadi kita ada surprise itu, tapi kita nggak sempat kirim videonya hari ini tadi. Iya, luar biasa ya. Nah, Pak Haji, saya ingin kembali ke sawit lagi nih Pak Haji, karena memang tema kita kan malam hari ini sawit ya. Betul. Jadi gini, banyak beberapa pengusaha sawit atau petani sawit ya, mereka agak sedikit dalam tanda kutip tuh kayak keberatan mengaplikasikan 10 hari sekali. Kalau menurut Pak Haji gimana? Begini Pak Joni, jadi kita tuh kan kenapa sampai 10 hari sekali?
Kan kita hitung tuh satu menjaga trek, satu. Yang kedua, itu kan penyuburan apa tuh namanya, tanah, itu kan lebih cepat juga. Kenapa kita bikin seperti itu? Karena kan dulu makan porkim kan sudah kekenyangan, Pak Jun. Ya, oke. Nah, makanya saya berpikir kemarin, saya konsultasi dengan istri, mama jangan ikut-ikut ini ilmu orang gila, aku cobanya dulu, ternyata bagus. Lalu istri, wah sebenarnya istri saya tuh kepingin, Pak Jun, kalau dia seminggu sekali ke kebun, nggak ada lain, dia mau ngocor terus, kita aja yang larang, jangan. Iya. Dia kepingin karena lihat dari hasilnya itu tadi, gitu. Biar aja Mak, kita siram aja tiap minggu, jangan Mah, bilang. Nah, jadi kalau mau lebih murah, sebenarnya itu sangat mudah untuk upah yang kita nyiram dan kocor. Bahwa anak SMA pakai bis, Pak Jun. Anak SMA itu yang kelas 2, kelas 3 kan dikasih 50.000, dikasih makan nasi bungkus, anggap wisata. Jadi dia bekerjanya jam 7 sampai jam 9. Kerjanya jam 7 sampai jam 9. Nanti dia mau bekerja lagi, kalau mau sore kerja boleh dari jam 4:30 sampai 5:30, dah istirahat pulang. Oke. Lebih murah kita kasih anak-anak, tapi kalau kita ngupah orang dewasa mahal, karena mereka upahnya kan kalau dari pagi dari jam 7 paling nggak sampai jam 12. Kalau kita dari jam 10 ke atas kan sudah nggak berfungsi, Pak Jun. Iya, betul. Nah, jadi kita memakai ngeterapkan Pornas itu dari jam 7 pagi sampai jam 9 saja. Kalau perlu tambah jam 6 pagi sampai jam 9. Lewat jam 9 kita istirahat, Pak Jun. Karena kan menutup sari apa tuh untuk pori-porinya sudah menutup, jadi tidak kita kerjakan. Nah, di situ itu untuk ilmunya saya terapkan karena kemarin waktu kita di Malang sama Pak Didi itu karena dari hitungannya jam 7 sampai jam 9, makanya saya pakai kadang-kadang jam 6 sampai jam 9. Kebanyakan petani-petani sawit kita enggak dari jam 7 sampai jam 11. Wah, kalau nggak ada fungsinya yang 2 jam tadi, Pak Jun. Kalau menurut kita. Oke. Nah, ini teman-teman sekalian, ini adalah ilmu berharga juga dari Pak Haji Budi ya. Sebenarnya kami di panduan penggunaan Pornas sebenarnya sudah sering mengungkapkan bahwa sebaiknya penyemprotan Pornas ini dilakukan di antara jam 7 pagi sampai jam 9 pagi atau jam 3 sampai jam 5 sore gitu ya. Namun ternyata memang praktek di lapangan, Pak Haji ya, itu ternyata memang banyak teman-teman yang melupakan itu sehingga banyak yang akhirnya kesiangan ya kan, atau bahkan kesorean ya kan, itu melakukan penyemprotan. Nah, tadi Pak Haji Budi sudah menyatakan bahwa percuma kalau kesiangan, Pak Haji ya, karena pori-porinya udah nutup gitu kan. Betul. Jadi kalau kita sudah di atas jam 9:30 saya sudah istirahat. 9:30 bahkan sampai sore kalau bisa, tambah lebih sore aja. Itu jam 4 atau 4:30 sampai 5:30 istirahat, lebih efektif lagi dia. Oke. Nah, kemudian ini ada pertanyaan Pak Haji Budi. Nah, ini saya juga baru tahu dari Pak Salafuddin, ini ternyata sawit itu ada sawit jantan, sawit betina gitu ya, Pak Haji? Betul. Jadi ada sawit jantan, ada sawit betina. Kalau betina semua nggak bisa keluarkan buah, Pak Jun. Oh, jadi yang mengeluarkan buah itu hanya sawit jantan ya? Yang mengeluarkan sawit ini, sawit berbuah kan ada jantan, ada betina. Dari mana dia? Ya kawin itu. Dari tawon itu, Pak Jun. Terbang ke sana kemari, kena angin. Nah, itu jadinya. Nah, kalau semua cewek semua nggak bisa beranak, Pak Jun, nggak bisa buah. Oh, sorry. Maksudnya betina tuh berarti satu pohon tuh betina gitu? Kan ini betina ada misalnya kita nanam itu rata-rata misalnya dalam 1 hektar 125 sampai 130. Paling enggak di posisi itu ada 5 pohon, bahkan bisa 10 pohon, Pak Jun. Yang jantan. Ya, jantan. Jantannya harus ada, Pak Jun. Oke, ya. Karena kalau dia betina kan kalau nggak ada jantannya nggak mungkin jadi buah, Pak Jun. Kayak kurang lebih salah lah. Iya. Nah, sama salah itu kan kalau dikawinkan kan sistem ditumpang-tumpangkan kan. Kalau yang punya kita ini kan dari tawon itu aja. Terbang ke sana kemari jadi ke sana kemari jadi itu, Pak Jun. Oke. Kemudian gini Pak Haji, berarti tidak ada perbedaan lah ya, penyemprotan betina jantan itu tidak ada perbedaan ya? Semprot semua aja. Nah ya, jadi Pak Salafuddin semprotnya semua, nggak usah dibedakan gitu. Salah-salah yang ini buah apa tuh namanya?
buah seperti jantan itu seperti buah cengkeh itu kalau kita sering pakai Pornas itu dia akan jadi buah asli. Nah kan dia seperti cengkeh, buahnya kecil, tapi begitu dia kena Pornas dia akan menjadi buah benaran, Pak Jun. Itu bisa lebih cepat anunya, Pak Jun. Berbuahnya lebih cepat ini, lebih cepat masaknya biasanya. Oh, iya. Oke. Tapi dia tandanya lebih besar akhirnya begitu. Oke. Jadi Pak Salafuddin, tadi Pak Haji Budi udah cerita bahwa sawit beliau tuh usianya di atas 5 tahun ya semuanya. Jadi beliau itu kalau udah di atas 5 tahun itu kan sudah melewati masa vegetatif. Jadi Pak Haji Budi selalu mencampur antara Pornas cair dan Pornas serbuk, itu dicampur ya. Jadi satu saset cair, satu saset yang serbuk dicampur untuk 40 liter air. Kemudian dari 40 liter air itu 2 liter itu dikocor setiap pohon, dan sekitar 1-2 liter juga disemprot di batang maupun di pangkal buah. Itu yang dilakukan oleh Pak Haji Budi ya. Nah, kemudian dari Pak Mulyadi ini, apakah di kebun Bapak ada buah sawit yang landak? Hanya muncul bunga terus, nggak ada buah sawitnya? Ada, Pak Haji? Ya, alhamdulillah ada buah landak itu, Pak Jun. Tapi kena Pornas. Nah, ini untuk ilmu landak. Nah, jadi buah yang landak itu banyakin. Jadi kalau bisa yang khusus landak, satu bungkus itu kita bikinkan 4 pohon ya untuk buah landak, kocor dan disemprotkan di atasnya itu. Dia cepat jadi buah asli lagi. Jadi buah cewek. Ya, nah itu sudah kita coba, itu ada beberapa pohon punya kita itu kemarin, ternyata sangat bagus juga hasilnya. Nah, itu buah landak misalkan. Karena buah landak, buah cengkeh hampir mirip aja, Pak Jun. Karena buahnya kecil, tapi bisa juga matang. Tapi kalau dengan Pornas, karena dengan sari buahnya tadi, itu dia akan menjadi buah benaran, Pak Jun. Bisa ditimbang itu. Oke, luar biasa ya. Baik, semoga terjawab Pak Mulyadi. Ya, ini tambahan dari Pak Sudiono ya. Jadi dengan cara dikocor atau siram ke tanah itu sebenarnya tidak masalah dengan jamnya gitu ya. Karena dikocor atau disiram ke tanah itu tujuannya adalah untuk memperbaiki tanah di sekitar ya. Jadi bisa dilakukan di jam berapapun kalau dikocor di tanah. Dan itu juga bisa membantu penyerapan unsur hara dari akar tentunya. Tapi kalau untuk penyemprotan di bagian tajuk ini ya, stomata atau mulut daun, seperti kata Pak Haji Budi tadi, memang menutup di atas jam 9 pagi hingga jam 4 sore ya. Jadi itu memang harus di jam-jam itu. Jadi penyemprotan itu sebelum jam 9 pagi ya, sebelum jam 9 pagi, dan di atas jam 4 sore sampai jam 5 sore lah kalau penyemprotan di stomata atau mulut daun ya. Nah, itu disarankan ya. Oke, kemudian ini saya jawab pertanyaan Bu Agustin ya. Jadi untuk yang tadi yang apa tadi saya lupa, jambu air nih pertanyaannya. Ya betul. Jadi itu juga dicampur ya Pak Haji, yang jambu air tadi ya. Pornas cair dan serbuk ya Pak Haji ya. Campur Pak Haji. Ya, dicampur juga Bu Agustin. Nah, itu dalam satu tangki kurang lebih ya itulah sekitar 15 literan lah airnya. Itu dicampur. 15 liter, 16 liter, 14 liter Pak Haji. Ya, itu interval berapa kali Pak Haji yang jambu air tadi Pak Haji? Jambu air kalau bisa setengah bulan sekali nggak apa-apa. Iya, 15 hari sekali ya. Iya. Oke. Kemudian ada dari pertanyaan Pak Ahmad Sidik, bisa nggak untuk sawit yang jantan untuk berbuah? Nah, gimana nih Pak Haji? Masuk pertanyaannya gimana? Saya agak kurang paham. Ya, bisa nggak Pak untuk sawit yang jantan untuk berbuah? Nah, jadi kalau untuk jantan itu kalau dia buah cengkeh itu pasti dia akan menjadi buah beneran, buah asli. Tapi harus itu tadi berapa tahun umurnya sawit itu bisa dikocor, batangnya harus kena ini ya, kena Pornas juga, batangnya yang utama, karena sari-sarinya itu kalau dari pagi itu kita memakai Pornas itu dikocorkan ke batang, karena kan dia membuka ya, waktu membuka itu kesempatan kita membuka itu. Nah dengan sistem itu dia buahnya juga lebih cepat gitu. Jadi lakukan saja kalau sudah nanti ibaratnya sudah 70 kali, mau 1 bulan 2 kali, monggo, mau 3 bulan sekali, monggo. Yang penting kita ngejar buah supaya nutrisinya tadi itu buah nggak sampai putus begitu. Iya. Oke. Baik ya, sahabat AWM Star Live ya, luar biasa sekali malam hari ini kita dapat ilmu yang luar biasa, dan semoga ilmu yang langsung ya
kita dapatkan kali ini bukan teori ya teman-teman ya, ini adalah praktek langsung dari seorang Pak Haji Muhammad Budi dari Palangkaraya, dan saya yakin sekali ini bisa digunakan juga untuk seluruh petani seluruh Indonesia ya. Karena nanti Zoom ini kita akan rekam, teman-teman sekalian bisa ambil lagi di YouTube channel kami, AWM Start Live Official, dan teman-teman sekalian bisa gunakan juga untuk memberi ilmu kepada petani lain yang ada di seluruh Indonesia. Ya, karena harapan kami adalah kita bersama-sama mengembalikan tanah pertanian kita kembali ke organik dengan menggunakan Pornas tentunya. Ya. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi nih dari Pak Sutiadi. Apakah Pornas cair kita kasih ke sapi 1 saset 20 liter untuk minumnya, apakah tidak bermasalah ke sapi? Wah, ini masalah sapi nih. Pak Haji Budi ada pengalaman sapi nggak? Nggak ada ya? Boleh. Jadi kalau sapi itu jangan dikasih 20 liter, Pak Bos. Nah, kita kasih paling nggak 4-50 liter. 40 sampai 50 liter ya? Ya, 1 bungkus yang cair itu kita campur 40-50 liter air. Itu sangat bagus. Nah, jadi untuk menjaga ketahanan tubuh sapi tadi, itu ada yang sudah dicoba ternyata sangat bagus. Dari tempat kita yang acara kemarin, Pak Jun, sudah ada coba. Oke. Di wilayah itu. Ya. Nah, itu jawaban kita, Pak Jun. Oke. Dan juga untuk sapi ya, Pak Sutiadi ya, itu dibedakan antara sapi yang makanannya alami, rumput ya, dengan sapi yang makanannya adalah fermentasi gitu Pak Haji ya, betul ya? Iya, betul. Jadi kalau makanannya rumput ya, kalau kita bicara dosis Pornas seharusnya makanannya rumput ya, sapi itu makanannya rumput, sekali lagi alami, itu boleh-boleh saja. Ya, 1 saset untuk 20 liter dan silakan diberikan. Tapi kalau sapinya udah makanannya fermentasi, ya, nah itu lebih baik seperti Pak Haji tadi ya. Jadi bisa 40, 50, bahkan sampai 100 liter 1 sasetnya. Kalau yang makanannya fermentasi. Sama dengan kambing juga kayak Ngovi. Jadi kalau untuk kambing itu sama. Jadi untuk peternakan itu dosisnya sama. Jadi artinya makanannya dilihat dulu apakah makanannya alami rumput atau makanannya fermentasi. Ya, kalau makanannya fermentasi itu lebih cair, lebih encer. Ya, artinya bisa 1 saset untuk 100 bahkan 200 liter disarankan. Tapi kalau makanannya alami untuk peternakan itu boleh 1 saset 20 liter ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Masidik ini, Pak Haji. Kalau usia sawit yang 4 tahun, tapi bunganya nggak jadi buah, Pak. Nah, apakah pohon tersebut bisa menghasilkan buah sawit? Nah, dan cara aplikasinya bagaimana? Nah, silakan Pak Haji. Nah, itu yang pas. Dari bawah 5 tahun itu mainkan yaitu tadi, kalau bisa lebih banyak mainkan di ini, di serbuk ya, di serbuk 21 ya. Artinya serbuknya 2 bungkus, terus yang 1 bungkusnya cair. Nah, itu bikin aja kurang lebih 50 liter. Nah, itu disemprotkan sama dikocorkan. Biasanya lebih bertahan dan lebih cepat buahnya di situ. Kalau yang di bawah 5 tahun, kalau sudah di atas 5 tahun itu memang ada tambahan-tambahan dari Pornas tadi gitu. Nah, di situ Pak Jun. Oke, jadi Pak Ahmad Sidik, untuk yang tidak mau berbuah tadi, Pak Haji Budi menyarankan lebih banyak komposisi yang serbuk. Nah, kenapa yang serbuk? Karena memang yang serbuk itu kandungan kaliumnya lebih banyak dibandingkan yang cair. Dan itu kalium itu fungsinya khusus untuk pertumbuhan buah. Ya, makanya kenapa Pak Haji Budi menyarankan lebih banyak komposisi yang serbuk dibandingkan cair kalau misalnya ketemu yang nggak mau berbuah seperti itu. Ya. Dan sekali lagi, cara aplikasi yang dianjurkan oleh Pak Haji Budi itu adalah dikocor di sekeliling batang. Ya, sekali lagi dikocor di sekeliling batang itu ada 2 fungsi, teman-teman sekalian. Yang pertama adalah memperbaiki lahan, yang kedua sekaligus memberi nutrisi lewat akar. Itu fungsinya kalau dikocor di tanah. Nah, kalau disemprotkan di daun sama di batang ya, sawit atau di pangkal buah, itu adalah tujuannya memberi nutrisi kepada pohon sawit ya. Nah, jadi yang Pak Haji Budi lakukan ini adalah istilahnya cara coba-coba yang ternyata membawa berkah ya, karena terus terang sebelum kenal Pak Haji Budi kita belum pernah tahu caranya seperti ini gitu ya, tapi ternyata setelah kenal Pak Haji Budi ternyata beliau melakukan eksperimen sendiri dan ternyata luar biasa. Akhirnya sekarang teman-teman di seluruh Indonesia menggunakan cara kerja Pak Budi ini untuk pohon sawit ya gitu. Oke, kemudian MKV untuk hidroponik. Nah, Pak Haji punya pengalaman hidroponik? Kalau hidroponik belum ada Pak Gini. Belum ya. Oke, baik.
Pak MKV ya, kebetulan belum ada pengalaman untuk hidroponik, tapi di Telegram channel kami itu ada satu video, ada beberapa video ya yang menerapkan untuk tanaman hidroponik. Nanti silakan masuk ke Telegram channel kami, saya udah berikan tadi linknya di kolom chat. Di sana ada beberapa tanaman hidroponik ya, tanaman sayur kalau nggak salah, itu menggunakan Pornas ya. Tapi sebenarnya pada prinsipnya sih dosisnya sama saja sih, disemprotkan seperti biasa ya, dengan dosis yang sudah kami sampaikan tadi ya. Oke, kalau di tanaman rumah atau pohon durian, mangga, rambutan. Ya, Kang Yofi, jadi kalau untuk tanaman seperti durian, mangga, rambutan itu kategorinya tanaman keras jangka panjang ya. Jadi itu sebenarnya penerapannya sama seperti sawit ya. Jadi artinya itu sama seperti sawit ya, bisa diterapkan dengan dosis sama seperti sawit ya, karena sama-sama tanaman keras jangka panjang. Yang penting teman-teman harus hati-hati, jangan menerapkan dosis sawit ya, dosis durian, mangga, rambutan yang merupakan kategori tanaman keras jangka panjang diterapkan untuk tanaman jangka pendek ya, atau tanaman pangan atau tanaman hortikultura, itu beda ya teman-teman ya, jangan disamain. Oke. Kemudian dari Bu Teresia Wi, dari 7 kali aplikasi yang Bapak lakukan, apakah dosisnya selalu sama? 1 bubuk dan 1 cair. Sama ya Pak Ji ya? Sama. Ya. Sama. Jadi sama Bu Teresiawi. Jadi ya selama 7 kali itu selalu sama ya, selalu sama. Jadi tidak berbeda, selalu dilakukan. Kang Yofi, pakainya sama. Selalu kalau untuk tanaman keras jangka panjang disarankan oleh Pak Haji Budi adalah dicampur ya. Antara cair dan serbuk itu silahkan dipadukan ya untuk lebih mempercepat prosesnya ya. Oke, luar biasa Pak Haji Budi malam hari ini. Banyak sekali pertanyaan ya yang pingin, memang banyak penasaran nih mendengar kisah sawitnya Pak Haji Budi nih. Oke. Silakan teman-teman sekalian. Ada pertambahan Pak Haji? Ada tambahan? Ya, makanya tadi kita pelajari dulu, karena sawit itu kan ibaratnya kalau salah makannya juga dia nggak akan berbuah juga gitu. Tapi kalau makannya cukup, nutrisinya cukup, mungkin kita setiap bulan kan bisa 2 kali panen, itu Pak Jun, yang pasti di situ. Ya. Nah, dan ini saya baru juga coba Pak Jun ini, tapi untuk ternak ya, saya coba itu entok. Kalau bahasa kami itu entok Pak Jun. Biasanya entok itu cuma telurnya 10, ternyata sekarang satu induk itu bisa 25. Oh ya, entok itu ya, bebek ya Pak Haji ya? Kakaknya bebek, entok. Oh, kakaknya bebek. Saya baru dengar. Nah, itu saya coba. Itu dengan Pornas itu rata-rata 1 bungkus yang cair. Nah, ketika dia mulai menaluri itu, kita campurkan di minum dan makannya, ternyata mampu bisa 25 telurnya itu Bajun per itu. Perindukan saya juga kaget. Biasanya satu induk 10 telur, sekarang jadi 25 telur gitu ya? Iya, biasanya paling 10-12. Ini tuh pas kita coba dengan Pornas nih, baru memang kita coba kan, karena ada sampingan kerjanya si Mas Jaya, aku bilang coba enak. Ternyata kemarin tuh ada nelur tuh rata-rata per satu induk itu ada 25. Ada yang ngeram, ada yang sudah netas, tapi rata-rata hampir 99% netas semua Pak Jun. Wow, luar biasa. Ada yang busuk gitu loh. Ternyata bagus juga Pornas cair gitu. Sorry, dosisnya gimana Pak Ji? Dosisnya itu tadi paling kurang lebih sekitar 40 liter. Saya campurkan dimakan dan diminum. Satu yang cair. Itu untuk berapa ekor? Berapa ekor entok? Entoknya itu kita punya 8 yang cewek. Yang cewek itu ada 8 cewek, yang jantan 2. Ternyata itu kemarin ada netas sampai 200-an itu kalau nggak salah itu. Oh iya. Sampai 200 yang netas itu kan lumayan itu. Luar biasa ya. Iya, hampir 200 itu nah yang jadinya. Makanya saya ada saat itu kan. Nah, bagus banget. Cuma kenapa saya bilang bulunya kok beda? Saya bilang gitu. Apanya beda, Pak Ji? Bulunya, Pak Jun. Oh, bedanya gimana? Ya, makanya kan seharusnya dia bulunya dia nggak putih. Ini putih seperti Peking gitu loh. Oh, harusnya hitam gitu maksudnya? Harusnya hitam belang 2, ini nggak putih semua seperti apa namanya? Seperti bebek yang Peking. Oh, kayak bule ya, bebek bule ya? Kayak bule. Saya bilang dengan ibunya, wah gawat ini, aku bilang gitu. Iya. Nah, ya, yang penting kan hasilnya bagus toh Pak Ji? Iya, hasilnya sangat bagus hasilnya. Makanya jadi selama ini kalau telur entok itu memang ada yang tidak menetas gitu ya Pak Ji?
Iya biasanya kalau nggak anu itu biasanya paling kalau misalnya 12 tuh yang netas paling 7, 8 Pak Jun. Oh, ini netas semua ya? 25 tuh netas semua ya? Ini netas semua, makanya kita juga kaget kata ibunya dia upload Pak. Ya upload saya bilang kan namanya uji Oh, coba. ya, Kita ya, coba ke entok Pak. Nah, kita, ya, karena ya, ada ternak entok kita coba. Gitu. ya, ya. Nah aku bilang Oke. dengan ibunya kalau dengan sistem begini mah, aku bilang dengan ibunya Eh, ini setahun bisa 3-4 kali ya. bertelur sudah berapa aku bilang. Wah, luar biasa ya Pak Haji ya. Nah, Iya, iya. Kita sayang Pak dengar Jun satu kemarin itu testimoni nggak lagi sempat nih malam hari lokasi ini. itu. Entok, sorry, Padahal, sorry Pak Haji. Entok itu sebenarnya diapain? Buat apa Pak Haji entok itu? nah kalau Diternakan entok buat itu apa? kok yang sama aja kayak bebek itu Pak Jun. Kalau di Kalimantan itu hobinya untuk rica-rica Pak Jun. Oh, dimakan ya Pak Haji ya? Iya, dimakan, Oke. digoreng, diapain Ya, semua Pak Jun. Nah, iya, iya, iya. Oke, sayang oke. Pak Jun kemarin tuh waktu kita yang di rumah itu nggak sempat, padahal dekat aja kurang lebih 500 meter aja dari rumah. Ya, ya, ya. Nah, kalau Oke. Pak Jun di situ, itu kerasan di situ, berjam-jam di sini. Gitu ya. Wah, luar Ya, salah biasa. satu cara membuang stres Pak Jun. Iya, iya, iya. Oke, baik, baik, baik. Baik, rekan-rekan sekalian, luar biasa obrolan kita malam hari yang spesial ini. Nah, malam hari ini saya ingin teman-teman sekalian kita mau lihat Pak Dr. Haji Jamri Pranata ya. Jadi Pak Dr. Haji Jamri Pranata ini adalah penasehat daripada AWM Star Life International dan beliau sekarang posisinya lagi di Jerman, teman-teman sekalian ya. Di Jerman dalam rangka tur jalan-jalan lah keliling Eropa dan saya kemarin sebenarnya harapannya pada saat beliau di Dubai, beliau bisa Zoom dengan kita untuk ya kita minimal lihat suasana Dubai lah. Nah, semoga malam hari ini beliau udah masuk nih saya lihat nih ya. Jadi mungkin kalau Pak Haji Dr. Jamri bisa open video, boleh perlihatkan kami ini suasana Jerman gimana sih nih Pak Dokter? Monggo Pak Dokter, mungkin kalau dengar saya boleh di open videonya Pak Dokter. Apakah memungkinkan Pak Dokter? Karena waktu kita berbeda nih Jerman sama sana nih. Kalau nggak salah di sana mungkin udah masih sore kalau nggak salah di sana ya. Oke, Pak Dokter nanti kalau misalnya ini bisa langsung open ya, open video saya buka dulu ininya Pak Dokter. Saya lihat nih Pak Dokter baru masuk soal ini. Nah, oke, silakan Pak Dokter nanti langsung open apa namanya open video dan open mic nih Pak Dokter, silakan ya. Oke. Kemudian ada lagi nih ya. Nah, ini ada pertanyaan nih dari penyemprotan Salapudin ya. Kalau hujan bagaimana? Apakah diulangi penyemprotan? Ya, saya rasa sih tidak ada masalah Pak Haji ya. Pak Haji Budi nggak mungkin lakukan penyemprotan ulang kalau hujan kan Pak Haji ya. Jadi kalau hujan ngapain diulang lagi kan sudah masuk tuh. Kan langsung langsung masuk itu punya Pornas itu. Iya, iya. Oke, Nah, oke. kita semprot dia sudah masuk ke pori-pori sudah. Jadi makanya jangan sampai lewat dari jam 7 sampai jam 9. Iya, iya, oke. Sambil jalan dia sudah meresap ke pori-pori batang, sudah masuk ke Iya, pori-pori daun, sudah masuk ke pori-pori akar. Kalau untuk iya, iya. sawit begitu. Oke, oke. Mantap, mantap. Nah, ini Pak Dokter Haji Jamri sudah siap ini. Teman-teman boleh lihat nih. Nah, ini beliau. Pak Dokter, apa kabar? Halo, baik. Iya, lagi di perjalanan rupanya nih Pak Dokter. Iya, lagi perjalanan. Oke. Kita sudah satu. Kedengaran ya suara Pak? Kedengaran, Iya. kedengaran. Kedengaran? Kedengaran, Pak Dokter. Kita barusan dari salah satu kota provinsinya Jerman. Itu jadi di kota tuanya sudah dari sana. Sekarang menuju lagi di Munich. Ya. Memang di sini kita lagi Jerman. Alhamdulillah, kita semua sehat-sehat. Sehat, sehat. Ya, terima kasih Pak Dokter menyempatkan waktu ini hadir di Zoom sebentar ya. Sehat. Ya kita jalan-jalan begini tidak lupa juga selalu membawa si sehat, terus pro, cuma selimnya belum dibawa karena kemarin baru kita bawa ambil dari kantor pusat bawa ke Kalimantan, terus berangkat ke Jerman belum dibawa. Oke, baik Pak Dokter.
Memang suasana di sini baru sore hari ya. 16 tidak bagus. Oke. Siap Pak Dokter. Baik Pak Dokter, terima kasih ya. Jadi biar nggak ganggu perjalanannya, terima kasih sudah menyempatkan waktu hadir di Zoom ya. Walaupun ini lagi jalan-jalan bersama keluarga, sukses sehat selalu Pak Dokter ya. Ya, Ibu, Bu Dokter, apa kabar Bu Dokter? Ya, asik nih bulan madu di Jerman. Ya, hati-hati di jalan, jangan lupa oleh-olehnya, bye-bye. Ya, terima kasih Pak Dokter. Bye-bye ya. Oke, baik teman-teman sekalian, sahabat AWM Star Life yang tadi mungkin belum kenal dengan Pak Dr. Haji Jamri Pranata beserta istri, beliau adalah penasehat daripada PT AWM Elite Internasional ya. Jadi beliau adalah spesialis bedah saraf ya. Di Indonesia itu spesialis bedah saraf itu hanya ada sekitar 55 orang ya. Jadi beliau tugasnya memang bedah otak. Nah, itu keahliannya beliau ya. Dan ilmunya sangat langka dan beliau saat ini adalah orang yang ada di belakang AWM Star Life ya, dan saat ini betul-betul mendukung kita sepenuhnya, mensupport kita sepenuhnya ya untuk mengembangkan AWM Star Life di seluruh Indonesia dan di dunia. Ya, jadi produk-produk terbaik kami semua itu ada di belakang pemikiran beliau. Jadi semua produk yang dikeluarkan oleh AWM Star Life adalah produk-produk terbaik yang tidak sembarangan dikeluarkan ya. Sehingga beliau memastikan produk-produk ini memiliki solusi buat teman-teman sekalian ya. Baik, kita lanjut nih Pak Haji. Masih ada pertanyaan nih ya. Oke. Nah, ini Pak Sudiono, ya ini mungkin tambahan penggabungan Pornas cair dan serbuk untuk tanaman sawit berhasil baik karena kandungan hormon auksin akan menstimulasi pertumbuhan cabang akar baru sehingga meningkatkan daya serap unsur hara dalam tanah. Dan hormon giberelinnya akan memperbanyak bunga menjadi buah dan memperkuat buah menempel dan tidak gampang brodol. Dan hormon sitokininnya memperbesar ukuran dan bobot buah, mendorong pembelahan sel. Wah, luar biasa ini Pak Sudiono ini ya. Pak Sudiono ini rupanya insinyur pertanian nih. Nanti kapan-kapan Pak Sudiono boleh nanti kami wawancara nih ya dari sisi seorang insinyur pertanian nih bagaimana Pornas ini ya. Nanti kapan-kapan saya akan atur waktu untuk wawancara Pak Sudiono ya. Oke, kemudian Pak Nyoman Target ya. Sayangnya Pak Nyoman Target ini tidak ikut dari awal. Tadi kami udah cerita banyak kenapa Pornas itu tidak disarankan siang hari karena memang kalau disemprotkan di daun dan di batang itu pori-pori batang dan stomata itu hanya terbuka di jam maksimal sampai jam 9 pagi, Pak Nyoman. Ya, jadi di atas jam 9 pagi udah nggak terbuka lagi pori-porinya. Makanya percuma kalau disemprotkan di atas jam 9 pagi. Ya. Nah, kemudian untuk satu pohon mangga atau cengkeh berapa liter dipakai? Sama tadi dengan sawit untuk tanaman keras jangka panjang itu sama ya. Ya, silakan dikocor di sekelilingnya itu sekitar 1-2 liter. Bersamaan bisa disemprotkan di daun dan di batang sekitar 1 liter per pohonnya. Ya. Oke, kemudian Kang Yofi, ya si sehat jangan dihilangkan, segera datangkan lagi. Ya Kang Yofi, kita menunggu peraturan dari pemerintahan Malaysia berkenaan dengan regulasi impor atau ekspor dari Malaysia ke Indonesia berkenaan dengan pil hitam. Ya, jadi mohon bersabar, semoga kita bisa memasukkan lagi ya. Ya, Pak Dokter, ya semoga semua anggota AWM bisa dibawa keliling Eropa. Amin. Ya, dan yang terdekat akan jalan-jalan ke 3 negara. Ya, jadi teman-teman yang sudah meraih tur 3 negara siap-siap. Karena dalam bulan Juli atau Agustus kita semua akan jalan-jalan keliling 3 negara. Ya, dan teman-teman yang belum mencapainya, nah ini masih ada waktu sampai 31 Mei, teman-teman sekalian. Jadi Anda masih punya waktu sekali lagi sampai tanggal 31 Mei. Ya, dan teman-teman bisa segera meraih targetnya untuk bisa jalan-jalan ke tur 3 negara. Bisa tanyakan kepada leader Anda bagaimana cara mencapainya. Agar jangan sampai nanti kita rame-rame punya video jalan-jalan tur negara-negara, teman-teman nggak ikut. Aduh, sayang sekali. Karena teman-teman AWM itu asik-asik semua. Ya. Nah, kemarin kita ke Malang rame-rame aja. Asik ya Pak Haji ya? Betul ya Pak Haji ya? Oke. Baik, teman-teman sekalian, saya rasa kita sudah sampai di penghujung acara kita. Ya, jadi luar biasa sekali malam hari ini. Mungkin Pak Haji ada kata-kata penutup yang ingin disampaikan kepada seluruh petani Indonesia. Silakan Pak Haji. Ya, yang jelas untuk petani seluruh Indonesia. Nah, jadi jangan sampai memakai Pornas itu jangan sampai lewat jam lah. Misalnya dari jam 7 sudah sampai jam 9.
sudah cukup, nanti sore boleh lagi gitu. Jangan jam 10 sampai jam 3 sore nggak ada bermanfaat. Nah, jadi kita mencari yang bermanfaat supaya kita para petani se-Indonesia supaya hasil melimpah dan memuaskan. Nah, itu pesan kita, mudah-mudahan petani dengan impian petani makmur, tanah subur kita kembalikan ke organik. Nah, jadi kita kembalikan ke organik supaya para petani seluruh Indonesia mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Itu satu. Lalu yang kedua, kalau jalankan bisnis, kerjakan dengan sungguh-sungguh, insya Allah 2 tahun ke depan pasti Anda menjadi diamond. Itu sudah pasti. Ya, sudah pasti Anda menjadi diamond, itu pasti. Kenapa? Kalau Anda kerjakan 100% dengan fokus, hasilnya pun akan memuaskan. Nah, itu pesan kita. Oke, baik Pak Haji Budi, terima kasih banyak. Ya, luar biasa sekali lagi Pak Haji Budi, terima kasih atas sharingnya ilmunya malam hari ini. Semoga ilmu Pak Haji ini menjadi pahala buat Pak Haji yang tidak pernah putus, bisa dinikmati oleh seluruh petani seluruh Indonesia, ya, dan bisa bermanfaat untuk seluruh petani dan bisa jadi pelajaran yang luar biasa buat seluruh petani Indonesia, ya. Terima kasih waktunya Pak Haji Muhammad Budi dari Palangkaraya. Salam buat keluarga semua, sehat selalu dan sukses selalu Pak Haji, ya. Amin. Baik, ya, baik teman-teman kalian, sahabat AWM Star Live, sekian dari kami dari AWM Star Live. Senang sekali jumpa dengan Anda pada malam hari ini di Zoom strategi yang luar biasa. Pastikan Anda hadir nanti di Zoom Vagansa di hari Jumat. Ya, seseorang yang sangat luar biasa menjadi pembicara kita dan tentunya adalah salah satu peraih reward juga tentunya di hari Jumat. Dan teman-teman sekalian pastikan siapkan waktu untuk mengundang sahabat-sahabatnya seluruh Indonesia untuk hadir di Zoom Vagansa kita di hari Jumat, ya. Sekian dari kami, sahabat AWM Star Live. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sejahtera, salam sehat selalu. Bye-bye semua, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.